Salam, salam sukacita, damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sabda Pagi dimanapun kita berada. Di pagi hari ini kembali kita bersyukur karena kasih Tuhan yang tetap terus kita rasakan. Sebelum kita menjalani kehidupan kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Terlebih dahulu, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita membeli tiket kapal laut atau tiket pesawat, biasanya disertakan juga dengan asuransi. Asuransi menjadi jaminan bagi penumpang bahwa jika terjadi kecelakaan atau musibah yang menyebabkan luka-luka atau bahkan meninggal dunia, maka pihak yang memberi asuransi akan membantu biaya pengobatan atau memberi santunan duka. Asuransi banyak diminati seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi masa tua, dan lain-lain. Melalui asuransi, orang merasa ada jaminan terhadap hari depan. Namun asuransi tidaklah gratis. Kalau ingin mendapatkan asuransi jenis apapun, kita mesti membayar atau menyetor uang sejumlah tertentu. Asuransi adalah asuransi tidak sebenarnya memberikan proteksi jaminan hidup secara menyeluruh bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Jaminan keselamatan dan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada jaminan bagi seluruh hidup kita. Yohanes 3 ayat 16, soal keselamatan kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Soal damai sejahtera, Yohanes 14 ayat 27, Yesus memberikan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dalam hal beban berat, Matius 11 ayat 28, Yesus memberikan kelegaan kepada yang percaya kepadanya. Masalah kebutuhan hidup, Filipi 4 ayat 19, Allah akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Masalah kesehatan, dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Yesus sanggup memberikan kesembuhan melalui bilur-bilur darahnya. Dalam hal kematian, Yohanes 14 ayat 2, Yesus telah memberikan jaminan kehidupan kekal dan rumah di surga. Seluruh proteksi dan jaminan itu kita peroleh karena pengorbanan kematian Yesus Kristus. Kita tidak memberi setoran bulanan, semuanya kita dapatkan secara cuma-cuma, tapi dengan syarat kita hidup di dalam Yesus. Dalam bacaan kita 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12, dari bacaan kita ini berbunyi, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Itulah kesaksian tentang Yesus yang disampaikan oleh Yohanes. Perhatian utama Yohanes adalah kesaksian yang mengarah kepada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes tidak meyakinkan jemaat bahwa Yesus adalah pembuat mujizat atau seorang saleh. Kesaksian Yohanes bukan pada apa yang Yesus lakukan, melainkan kepada siapakah Yesus. Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang memberi jaminan keselamatan. Memang ada banyak jalan ke Roma, tapi jalan keselamatan hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada kehidupan kekal di luar Kristus. Hidup yang kekal di dalam Yesus memiliki jaminan yang luar biasa. Bukan hanya masa kini, bukan hanya masa depan, bukan hanya hari tua, tapi bahkan sampai kepada kehidupan setelah kematian. Kita semua tentu mau memiliki hidup yang kekal. Tetapi apakah kita semua mau hidup di dalam Yesus?
Zaman ini banyak orang merasa nyaman dan aman dengan apa yang mereka miliki, kekuasaan, kekayaan, pekerjaan, makan, minum, dan lain sebagainya. Ada orang yang berpikir asal bisa makan tiap hari itu sudah cukup. Asal perut kenyang maka pikiran bisa tenang. Padahal hidup bukan hanya soal perut tapi juga soal iman. Ada orang yang merasa nyaman dan aman asal ada asuransi. Padahal hidup bukan hanya soal punya asuransi jiwa dan sederet asuransi lainnya. Hidup adalah soal keselamatan. Apalah gunanya selamat tubuh tapi jiwa binasa. Ada orang-orang yang berpikir merasa nyaman dengan aman karena kekuasaan, kekayaan, dan sederet prestasi. Padahal hidup yang kekal bukan hanya soal mempunyai, tapi juga soal memberi arti dan makna. Banyak orang melupakan Tuhan dan mengejar soal perut, soal masa depan, dan berbagai jaminan di dunia mulai melupakan Tuhan yang memberi jaminan kehidupan yang kekal. Jadi pertanyaan adalah, siapakah Yesus bagi hidup kita? Apakah Yesus adalah jaminan hidup kita? Ataukah Yesus hanya seperti ban serep yang kita butuhkan saat ada masalah? Ada sebuah kisah nyata pada saat meninggal dalam keadaan kritis, Raja terkenal Alexander Agung pernah berkata kepada dokter yang merawatnya, "Ambillah setengah dari kekayaanku jika Pak Dokter dapat mengantarkanku untuk menemui ibuku sebentar saja." Lalu dokter menjawab, "Jangankan separuh, bahkan seluruh kekayaan baginda raja diberikan kepada hamba semuanya. Hamba tidak dapat menambah satu tarikan napas baginda." Mendengar jawaban tersebut, air mata pun berlinang di pipi sang raja. Sang raja berkata, "Seandainya saya tahu begitu berharganya satu tarikan napas, maka saya tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu hanya untuk mengejar kekuasaan, karena kekuasaan tidak menjamin hidup saya." Kemudian sang raja pun berpesan, supaya nanti sewaktu diarak dalam peti mati menuju ke tempat pemakaman, ia minta agar kedua tangannya dikeluarkan, supaya setiap rakyatnya dapat melihat bahwa Alexander Agung yang hebat, yang mampu menguasai wilayah terbesar di sepanjang sejarah manusia, ternyata harus berpulang dengan tangan kosong, tidak memiliki apa-apa dan tidak membawa apa-apa. Kita mengejar ambisi kita dan sesuatu yang ingin kita miliki di dunia ini, tetapi jangan melupakan Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur melalui firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami bahwa Yesus adalah jaminan di atas segala jaminan yang diberikan dunia ini, Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah pemberi keselamatan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu, Bapa, berkati firman-Mu ini, Bapa, agar kami tetap yakin bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kami, yang memberikan sukacita, kebahagiaan baik dunia dan akhirat. Berkati Bapa seluruh pendengar kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Berkati pekerjaan, kesehatan, berkati anak-anak kami. Tetap Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kami. Ini doa kami, ini pengharapan kami, Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati seluruh pendengar sabda kami.